masukan yang sangat baik untuk perkembangan dokumen-dokumen kita ini pada dari narasumber kita, Budawarto, Mas Hendy, dan juga Pak Heri. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan mulai dari Budawarto dulu, lalu Mas Hendy dan Pak Heri. Monggo, Budar. Mikrofonnya, Budar. Baik, Pak Aka, terima kasih. Terima kasih, Budar, Bapak Ibu semua yang telah menyampaikan terkait core values dan naskah akademik. Soal belum sempurna, belum baik, itu soal waktu, tapi saya membaca, mengamati, melihat grand design atau arah yang ingin dikembangkan sudah mulai ada kejelasan. Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu, semuanya bisa kita selesaikan. Karena kita ini sudah masuk kepada tahap bagaimana ingin mewujudkan, melaksanakan terkait core values yang sudah kita rumuskan lebih dulu ke sekolah kita masing-masing. Seperti yang tadi saya sampaikan di pengantar. Yayasan tidak ingin core values yang kita rumuskan, yang menyangkut keutamaan-keutamaan baik dari lingkungan sekitar, kearifan lokal, itu jatuh kepada rumusan-rumusan yang indah saja, tetapi kita lemah di eksekusinya. Kebanyakan seperti itu, kita itu jago merumuskan, tapi lemah mengeksekusi. Nah, saya nggak ingin, lebih baik kita sedikit eksekusinya, tetapi mentes itu berisi, daripada kita rumusannya banyak sekali, tetapi selesai pada forum rapat, forum diskusi, tindak lanjutnya lemah. Itu harus kita akui, kita pada umumnya di situ. Karena apa? Karena mengeksekusi sebuah program, sebuah perubahan itu menuntut konsekuensi, menuntut pengalaman-pengalaman yang kadang tidak enak, baik itu menyangkut pengorbanan waktu, pikiran, yang kadang harus mengkondisikan, menggerakkan teman-teman juga tidak mudah. Ini pekerjaan yang harus kita sadari, kita putuskan bersama, bukan hanya kepala sekolah dan wakilnya. Nanti gagal kalau hanya kepala sekolah dan wakilnya. Saya jamin tidak berhasil. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menggerakkan Bapak Ibu guru dalam sevisi dengan gerakan POP ini. Maka berkali-kali saya mengatakan bahwa 3 kunci utama keberhasilan POP yang sekarang masuk kepada tahap merumuskan kurikulum adalah kepala sekolah dan stafnya itu sendiri. Kepala sekolah dan stafnya itu kan pemegang visi di sekolahnya. Kalau visinya nggak kuat, orang menyebutnya visioner begitu. Nah, kalau kepala sekolah dan stafnya kadar visionernya lemah, maaf ya, kadar visioner lemah, ya pasti sulit untuk menggerakkan Bapak Ibu guru. Karena sekali lagi passionnya kurang kuat, hatinya, panggilannya itu kurang kuat, itu lemah. Maka di dalam tahap sekarang ini kita merumuskan kurikulum ini, langkah-langkah yang akan dibuat ini benar-benar harus kuat dimiliki oleh para kepala sekolah dan stafnya. Harus kompak dulu di situ. Ya. Nah, kalau itu sudah kuat, Bapak Ibu harus menggerakkan guru. Menggerakkan untuk apa? Ya menggerakkan untuk melaksanakan apa yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Itu. Nah, ini nanti harus ditekankan pada IHT, Bapak Ibu. Konsep ini harus ditekankan pada IHT. Untuk menyatukan visi, menguatkan semangat. Itu harus disampaikan di IHT. Bukan sekedar menyampaikan materi. Kalau menyampaikan materi dibaca selesai, tapi yo seperti dulu kita kuliah, sergap fotokopi, sergap beli buku, tapi punya fotokopi dan makalah, perasaannya sukses, perasaannya udah berhasil, padahal udah diwoco, ya kan? Kita banyak mencari, meminta file-file dokumen, merasa sudah punya dokumen, merasanya sukses, tapi belum dibaca aja belum, apalagi dilaksanakan. Nah, dalam proses ini kami berharap sekali lagi berkali-kali di kelompok yang lain kami tekankan, kami tidak ingin jatuh kepada rumusan saja. Tapi kita ini sudah akan sampai kepada tahap pelaksanaan. Tahun depan kalau program kita ini disetujui lagi oleh pemerintah, kan kita masuk ke tataran guru.
bagaimana Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak pelaksanaan core values dengan panduan kurikulumnya, guru-guru jadi ujung tombak di depan anak-anak. Nah, kalau kita gagal menyampaikan itu kepada guru-guru, jangan stres sendiri nanti, ya sebagai kepala sekolah. Maka ini proses bergulir. Karena kita bergulir, bola ini sekarang sedang berada di tangan kita, di hati kita. Ya, kalau tangan dan hati kita ini juga tidak ikut kegelindingan, itu apa ya? Kegelindingan itu tidak ikut merasakan bola itu tadi di dalam hati dan pikiran kita. Nanti kita menjadi orang yang sulit menggerakkan guru. Karena kan ada 3 kunci keberhasilan POP itu. 1, kepala sekolah dan staf tentu itu mampu menggerakkan guru. Mampu menggerakkan guru. Digerakkan kemana? Mau digoyang kemana sekolah kita itu? Itu harus tahu kepala sekolah. Ya kita goyang ke core values dan kurikulum yang kita susun itu ke sana. Lalu guru, kalau kita berhasil, guru harus mendukung. Itu konsepnya. Kalau guru nggak mendukung pimpinan, kepala sekolah, itu keliru. Itu salah. Yang ketiga, mengajak mitra. Pihak ketiga. Nah, maka saya senang sekali tadi SMP Albertus merumuskan terkait mutu unggul. Ya, terkait unggul itu. Kalau soal pembelajaran, mana toh kota SMP maaf ya, kalau saya tidak meremehkan sekolah yang lain, sejauh saya mendengar di kota Ketapang dan sekitarnya, kalau soal SMP Albertus itu kan terkait pembelajaran, terkait kemarin dengan ujian nasional itu kan relatif di papan atas. Mungkin tidak hanya di Kabupaten Ketapang. Begitu kan Pak Yan, Pak Haji? Begitu ya. Nah, itu sudah ada di tangan SMP Albertus bertahun-tahun yang namanya ujian mutu akademisnya bagus. Tapi nggak cukup untuk Albertus. Nah, kan baru akhir-akhir ini Albertus ternyata bisa lomba paduan suara choir di Bali Internasional dapat perak ya Pak pertama ya. Coba internasional loh, bukan hanya nasional. Memang pelaksananya di Bali, paduan suara internasional itu punya syarat tertentu. Tidak semua kelompok paduan suara bisa masuk di level internasional. Nggak bisa. Harus melalui babak penyisian. Kecuali juara di beberapa lomba yang event nasional, lalu dapat poin. Misalnya poinnya tuh minimal 82 di level nasional. Baru bisa masuk di event internasional tanpa melalui babak penyisian. Tapi kalau baru pertama kali ikut, ya akan melawan paduan suara yang jumlahnya puluhan ratusan untuk bisa masuk ke babak utama. Itu butuh proses panjang. Nah, ini luar biasa. Maka kepala sekolah sudah bisa menggerakkan pihak ketiga. Orang tua, mungkin para pengusaha, ikut membiayai lomba paduan suara. Dan hebatnya apa? Buder Thomas ini. Halo Buder Thomas, kok nggak muncul engkau? Muncul Mas, muncul. Dari tadi hanya mendengarkan kau ya. Ini Buder Thomas ini mendatangkan pelatih dari Semarang coba. Berapa minggu sekali datang Pak Buder Thomas, Pak Andika ke Ketapang? Ya 1 bulan 3 kali. Nah, Buder Thomas ini mendatangkan pelatih paduan suara dari Semarang. Pak Andika, dia sekarang sudah levelnya internasional. Pelatih paduan suara di Semarang, Dominico Bernardus itu. Buder Thomas bisa menggerakkan orang tua, pihak ketiga. Paduan suara, pelatihnya dari Semarang, sebulan datang 2-3 kali. Juara. Berangkatnya ke Bali kan juga butuh biaya. Nah ini kan yang saya harapkan, tidak harus semuanya itu kita sendiri. Kita bisa menggerakkan energi, mengumpulkan energi, bergerak ke arah kita. Kalau kita bisa mampu menciptakan gula, ya mereka akan datang mendukung. Saya akui, luar biasa nih, baru kali ini. Buder Thomas diundang Bupati pada upacara 17 Agustus karena mendapatkan medali perak di event internasional itu. Ya, dapat penghargaan di upacara 17 Agustus. Nah ini di Ketapang, masih banyak energi
Di Ketapang ini besar sekali energinya, Pak Aji sama Pak Yan. Silakan dikelola, didorong. Nah, itu. Maka sekarang banyak pihak membantu di Albertus itu, dapat bantuan GOR dari pemerintah. Coba bayangkan berapa miliar itu, ya. Itu karena kita menciptakan itu. Banyak sekolah yang lain juga begitu, karena kebetulan baru bicara dengan Albertus, ya. Nah, soal adat istiadat saya kira bagus, ya. Soal pakaian mungkin bisa diperbanyak, Pak, tidak hanya di bulan Oktober tanggal 28, andaikan di peristiwa-peristiwa itu ditambah juga lebih baik agar kita mengangkat budaya-budaya sekitar. Lalu amanat upacaranya itu gunakanlah baju-baju adat itu punya makna apa, ya, agar kita paham. Simbol-simbol mungkin warnanya itu juga bisa untuk amanat. Yang pertama. Yang kedua, tadi 3 terkait dengan devosi kepada Bunda Maria, terkait dengan Corveliusnya itu. Devosi selama ini dipahami dalam bentuk doa, ya, doa liturgis seperti itu. Itu tidak salah, tapi menurut saya belum cukup. Pada awal-awal kita diskusi waktu itu saya sudah menyampaikan bagaimana kerajaan Roma, kekaisaran Romawi mempertahankan kedikjayaannya toh. Salah satunya kan devosi. Devosi itu ternyata meniru perilaku para pendahulu, meniru perilaku baik para pendahulu, agar hal-hal baik dalam rangka mempertahankan kejayaan kekaisaran Romawi itu tetap berjalan lama. Nah, kita itu kan gagalnya itu meniru budaya baik generasi pendahulu. Kan begitu. Mengapa Indonesia seluas ini bisa merdeka bertahan? Ya karena para pahlawannya dulu berkorban. Kan kita gagal toh. Kebanyakan kita tuh gagal meniru semangat kepahlawanan para pendahulu. Bagaimana para pahlawan nasional mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan ini. Kita gagal. Kita kalau ditanya rasa perasaan nasionalisme, kadang-kadang kita juga nggak jelas juga. Nah ini kan bahaya. Bapak Ibu itu kan juga paling sulit itu mewariskan budaya baik kepada anak-anak panjenengan, anak-anak Anda. Susahnya minta ampun toh mengajarkan hal baik kepada anak-anak Anda, anak-anak kita. Nah, kita ingin meniru dalam hal ini Bunda Maria, dia punya sikap apa? Rendah hati, sabar, kerja keras, setia, tenang, tidak mudah ribut karena dia punya prinsip menyimpan semuanya itu dalam hati. Nah, kita kadang-kadang ada masalah sedikit aja terus mudah ribut. Nah, ini kan nilai-nilai seperti itu, devosi itu bagian dari devosi. Para generasi pendahulu tadi tumbang titi mengalami kesulitan mencari nilai-nilai perjuangan para pendahulu karena masih sedang ke ladang. Ya enggak apa-apa Pak Tri, nanti dicari para pendahulu tumbang titi, Buder, siapa tadi jadi Buder Alcuino misalnya. Ya, Buder Alcuino yang sangat menginspirasi teman-teman Bapak Ibu tumbang titi. Ya Pak Parjo yang sekarang masih umur 60-an masih bekerja di sana. Itu kan sosok Pak Parjo yang sekarang masih aktif pensiunan itu kan punya dedikasi yang luar biasa. Berapa anak Dayak yang mau bekerja menjadi guru? Makin banyak, saya senang. SD-SD yang di pedalaman sekarang semuanya guru, kepala sekolah, semuanya sudah anak-anak Dayak. Itu perkembangan yang luar biasa bagi kami, bagi Pangudi Luhur. Enggak lagi mendatangkan guru dari Jawa. Stop. Orang Dayak, didiklah orang Dayak. Nah, seperti itu. Saya harap seperti itu. Soal yayasannya ya pastilah kami akan mendukung sesuai dengan itu. Pak Tri ini orang Dayak bukan? Bukan. Hah? Bukan. Kalau Bantul. Bantul. Orang Bantul ya. Nah ini yang SMP itu kan beberapa sudah orang Dayak. Kalau yang SD, 5 SD semuanya dari kepala sekolah dan gurunya sekarang semua sudah orang Dayak. SMP Albertus, Tumbang Titi juga, Tanjung juga. Bu Yati ini kan juga orang Dayak loh, Bu Yati. Oke. Nah, Bu Yati juga orang Dayak. Ayo sebanyak mungkin anak-anak Dayak belajar lalu menjadi guru di sana. Tidak, itu bagi saya akan jauh lebih baik. Ya, kalau Sumatera ya memang kehadiran Sumatera di Sukaraja itu memang harus kembali ke visi awal, memang tidak mudah.
Budher Haryono, bagaimana kehadiran sekolah itu menjadi ya pasar, solusi bagi masyarakat sekitar, seperti yang tadi Budher Haryono sampaikan, mau berapa lama bertahan dengan antara jemput seperti itu. Itu harus dievaluasi juga. Ya, memang tantangan tidak mudah, tetapi harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar sekolah kita. Lalu sekali lagi, saya tidak ingin kurikulum jatuh pada rumusan yang indah-indah. Dari sekarang sudah saya ingatkan. Sebagai sebuah rumusan harus bagus, harus maksimal, harus ideal. Tetapi sekali lagi kita harus pelan-pelan mewujudkan itu dalam kegiatan persekolahan kita. Terima kasih atas segala usaha yang dilakukan. Saya salut dengan rumusan yang sudah dibuat. Adil kata Linang, ya Pak Aji ya, adil terhadap sesama orang Dayak. Oh, indah kan itu? Harus. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Budher Warto untuk masukan dan juga inspirasi kita semua terkait dengan beberapa hal tadi penekanan bahwa perumusan kurikulum indah boleh, tetapi jangan sampai berhenti di sana, harus pada implementasi yang konkret yang bisa menggerakkan warga sekolah dan juga memberikan warna di sekolah dan juga menjadi unggulan yang nyata untuk sekolah-sekolah di Pangudi Luhur. Baik, kita lanjutkan ke Mas Hendy. Monggo waktu dan tempat saya persilakan Mas Hendy. Terima kasih Pak Aka, Bapak, Ibu, Budher. Kita semua sudah paham tentang konsep, tentang program organisasi penggerak Konsorsium Wismaya Pangudi Luhur jenjang SMP ini. Kita akan kemarin tempo-tempo lalu ya, awalnya kita ragu-ragu apa yang akan kita kerjakan. Kami ingat betul bagaimana Budher, Bapak, Ibu di sini mendesak Pak Aka untuk meminta form dari kami, kolom-kolom dari kami juga untuk diisi. Begitu ya. Kurang lebihnya Pak Aka selalu, Mas ki piye Mas, aku diomongi Budher-Budher gimana ini Mas? Nanti jawabannya bagaimana? Terus ada contohnya enggak? Saya masih ingat kira-kira 1,5 bulan yang lalu kita berjuang bersama untuk menggali hal-hal yang sebenarnya sudah ada, sudah dihidupi, entah itu dalam sejarah masa lalu, dan saat ini kita masih langsungkan itu, semangat-semangat itu, dan kita berjuang untuk ke depan. Ya. Lalu dengan pembuatan naskah akademik, kita menggali hal-hal itu, hal-hal yang esensial, hal-hal yang kita anggap itu penting, mendesak, dan berguna untuk menumbuh kembangkan sekolah kita. Dan akhirnya berjalannya waktu, kita semua bisa maneges. Maneges itu membuat ketegasan identitas dan keunggulan sekolah kita masing-masing. Lalu 8 hari lalu kita juga diajak untuk bareng-bareng bagaimana hal-hal baik itu kita kerucutkan dalam pembuatan naskah kurikulum. Nanti fungsinya apa? Fungsinya akan semakin kita terperangah ya, akan terperangah, oh jebul ternyata seperti ini toh yang dimaksudkan oleh pemerintah dengan adanya organisasi penggerak dan nanti kurikulum prototipenya. Memang kalau dibilang prototipe itu kan belum fix, belum baku, tetapi ini akan menjadi percontohan sumbangsih untuk evaluasi kurikulum final atau finalisasi kurikulum nantinya yang menjadi pengembangan KTSP. Karena selama ini nanti Pak Heri akan menjelaskan juga KTSP itu seperti apa dievaluasi. Ya. Lalu dengan adanya naskah akademik sebenarnya kita itu sudah mengevaluasi KTSP kita sebenarnya. Dengan kesadaran pasar, lalu pemetaan kekuatan-kekuatan, peluang-peluang, lalu kita menggali aspirasi-aspirasi dari para pendahulu, aspirasi dari Bapak Ibu guru, lalu masyarakat sekitar,
lalu kita tuangkan dalam naskah akademik, kita gali lagi nilai-nilai, keutamaan-keutamaan dari nama pelindung sekolah, ya Santo Santa pelindung sekolah, lalu kita gali tentang kearifan-kearifan lokal kita yang bisa kita munculkan, lalu profil pelajar Pancasila, kita sinergikan nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan itu. Wah, ini sak jose itu. Lalu kita fokus pada konteks kita, konteks masyarakat kita, lalu pemetaan-pemetaan juga tentang peserta didik kita, dan itu kita sudah sebenarnya mengevaluasi kurikulum. Meskipun ya asesmennya atau variabel-variabel atau instrumen-instrumennya kita buat sendiri. Tapi setidaknya kita sudah merefleksikan ulang tentang KTSP di satuan unit kita masing-masing dengan membuatan naskah akademik. Jadi kalau melintang itu melintang kemana, kalau membidik kemana, kalau mau nulup kemana itu sudah jelas sekarang. Oke, luar biasa karya Buder Bapak Ibu. Saya akan mencoba memberi apresiasi satu persatu sekolah ya, karena masing-masing sudah menemukan langkah-langkah jitu untuk menegaskan lagi pendidikan kita di unit masing-masing. Lalu untuk yang pertama, untuk Ketapang, bagus sekali tentang penggalian-penggalian sejarah. Santo Albertus ini penggalian-penggalian sejarah. Lalu tembang Sungai Pawalnya kalau bisa dimasukkan dalam naskah akademik, Pak, supaya itu juga menjadi cikal bakal sejarah kita. Bagaimana SMP Ketapang Santo Albertus ini memberi sumbangsih terhadap masyarakat sekitar dengan lagunya Tembang Sungai Pawan ini. Lalu bagaimana orang-orang Dayak, orang-orang pribumi menjadi bruder atas kehadiran para bruder itu kan luar biasa. Karena 1920 gereja mengumumkan adanya ensiklik yakni Maximum Illud, itu terbukanya misi-misi di tanah yang bukan Eropa gitu ya, di tanah misi, untuk lahirnya misionaris-misionaris pribumi di tanah misi. Dan itu 1920 sama 1921 1920 para bruder 5 misionaris awal itu datang. Jadi gerak gereja ini langsung ditanggapi oleh para bruder FIC untuk datang ke tanah Jawa waktu itu di Jogja untuk mendirikan komunitas, dan ini berkembang sampai lahirlah para bruder-bruder pribumi ya, Bruder Heri, Bruder Warto, Bruder Thomas Tifa, Bruder Haryono. Itu kan ngunduh 100 tahun sejak gereja mengumumkan Maximum Illud itu. Itu hal yang luar biasa. Lalu yang patut menjadi catatan adalah tolong hindari Wikipedia, Pak, sebagai sumber. Ya, tolong hindari Wikipedia sebagai sumber karena penulisnya itu tidak jelas kalau Wikipedia itu, dan siapapun bisa mengganti. Wikipedia jangan dijadikan sumber. Kita menggali dari jurnal-jurnal ilmiah. Kalau misalnya di googling itu ada Google Scholar ya, gitu. Google Scholar itu bisa kita gunakan untuk mencari naskah-naskah ilmiah. Lalu jumlah siswa, fasilitas sekolah, SDM guru dalam naskah akademik kita tidak perlu dimasukkan juga karena itu sudah menjadi bagian dari buku 1 KTSP ya, Pak ya. Ya, jadi tidak perlu dimasukkan. Lalu visi misi sekolah nanti dimasukkan saja ke naskah kurikulum kita. Kalaupun kita sudah menggali hal-hal baik melalui naskah akademik, visi dan misi kita refleksikan ulang, Buder dan Bapak, sesuai dengan apa yang kita temukan. Lalu Imlek, Cap Gomeh, Pawai, wah itu luar biasa kalau
didalami. Kalau apa ya? Kalau misalnya ada waktu, ya ada buku, misalnya sekarang kan online banyak. Lagi pula Santo Albertus ini tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh gitu ya. Pos masih sampai atau apa e-commerce itu masih bisa. Ini kebetulan nanti sore saya akan ngomong soal ini budaya Tionghoa dan nanti akan yang konteks di Ketapang akan dimixkan, akan diharmonikan dengan budaya Dayak. Ini ada dua buku. Ini yang satu Silang Budaya Tiongkok Indonesia. Ini bisa kita gunakan Silang Budaya Tiongkok Indonesia. Ya, ini. Terus ada Peranakan Tionghoa Indonesia, Nusantara. Catatan perjalanan dari barat ke timur. Ya, nanti bisa minta Buder Teva untuk membeli buku ini. Masih ada satu buku tebal. Tinggal saya hubungi Mas Hari untuk bisa kirim ke sini. Ya udah. Siap. Nanti kita akan bisa menggali lebih dalam tentang Imlek, Imlek, lalu Cap Gomeh, lalu tentu ada harmonisasi dengan Ketapang, dengan apa ya, kalau orang Tionghoa datang itu kan pasti tidak serta-merta ada budaya, lalu ada, kalau bilang asimilasi terlalu nggak baik sih, ada hibridasi Polres silang budaya, ada persilangan budaya dengan masyarakat sekitar, dan tentunya akan berbeda. Tionghoa di Ketapang, Tionghoa di Jawa, Tionghoa di Bangka, itu akan berbeda-beda karena ada hibridasi dengan lokal atau silang budaya. Itu Pak. Jadi kalau misalnya persilangan budaya ini dengan budaya ada di Ketapang, itu luar biasa. Karena saya masih ingat bagaimana dulu telepon Buder Teva untuk menjelaskan karya kerasulan para Buder di Ketapang. Salah satunya Monsinyur Pius Suryono Prabdi itu selalu mengingatkan bahwa sekolah-sekolah Pangudiluhur, sekolah-sekolah Usaba harus banyak menerima masyarakat dari suku Dayak. Itu yang menjadi ingatan dari Buder Thomas Teva. Ya, itu nanti resikonya sudah ditanggung ya, dengan pelajaran tambahan untuk membaca dan menulis. Selanjutnya pelajaran tambahan untuk bagaimana membuka komputer, memencet tombol power, lalu belajar mengetik dari awal, mengetik itu ya, POYU, PWERT, QU, QWERT, PU, ASD itu ya. Mulai dari awal loh Bapak Ibu mengetik, pelajaran mengetik di sana bagi teman-teman yang ada di asrama. Itu hal yang luar biasa. Itu begitu toh Pak ceritanya Pak Haji, Pak Mardiantoro. Saya wartakan di sini aja, luar biasa. Jadi kalau di sana itu anak masuk SMP belum tentu bisa lancar membaca dan menulis. Yang dari pedalaman itu juga dirasakan oleh Bu Yati, lalu Pak Fios. Itu tapi luar biasa pengalaman-pengalaman merasul di pedalaman itu. Itu saja yang menjadi tanggapan dari SMP Ketapang, Santo Albertus Ketapang, lalu di PL Tanjung, Ibu Yati dan Buder Juadi. Bu tidak perlu berkecil hati, kita percaya diri karena karya misi dari SMP PL Tanjung itu selalu kami wartakan, entah itu dalam diklat atau dalam modul-modul ketika kita bicara soal kebudayaan, bagaimana menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan anak-anak, ya, anak-anak pedalaman itu selalu kami dengungkan. Terima kasih Pak. Jadi itu perjuangan-perjuangan bagaimana di Jelai Hulu itu banjir dan Bapak Ibu gurunya harus berenang dengan bahan ajarnya dimasukkan dalam tas kresek itu ya, supaya tidak basah. Nah itu selalu tempo-tempo lalu kami wartakan itu.
Jadi Terima kasih Pak, karena terima kasih. ya Bu Yati sama-sama Bu Yati tadi bagus sekali untuk mengangkat budaya bertuak. Tidak apa-apa Bu, kalau misalnya Ibu yakin dengan itu, bertuak kan itu juga sakral ya Bu. Iya, Sakralitas tuak itu yang kita angkat sih sebenarnya, bukan semata-mata produknya yang membuat mabuk ya, kan tetapi ada nilainya. penghormatan yang luar biasa terhadap orang yang dituakan, Iya, lalu ada penghormatan terhadap alam sekitar. Ya, bagaimana kalau membuat tuak itu ada ritualnya, lalu dari kalau mengambil Muslim. air dari sungai itu ada kata-kata yang diungkapkan, kan gitu toh Bu? Iya betul Ya, Pak. ya itu. Lalu bagaimana untuk meminum dari apa ya? Dari Sedotan itu dari apa yang bambu bulu, apa babu oh dari bulu, kecil? dari bulu Ya, sama ya itu tanduk. ada. Ada ngomongnya harus siapa, ngomongnya apa, Iya, terus siapa dulu yang perlu meminum, iya, terus iya nanti betul. ada takarannya, bagaimana Iya, itu. Nah, itu kan ada makna-maknanya yang iya, ya perlu kita gali Bu. Nanti kalau misalnya Ibu iya, Yati mau menggali itu, galilah tentang kearifan-kearifan dari sana, baru iya, kita masukkan dalam, refleksikan dalam eh, konteks pendidikan di SMP PL Tanjung ini. Akan lebih dahsyat, lebih kuat. Ya, jadi dasarnya, dasar filosofis, dasar kebudayaan, dasar spiritual, lalu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seninya akan sangat kaya sebenarnya. iya. Ya. Percaya Bu, jadi pastinya Bu. Ada berjuadi yang di sana itu luar biasa juga. Iya Pak, Ya, terima kasih. demikian pula juga sama-sama Ibu. Demikian pula juga dari Tumbang Titi. Tempo lalu saya mendapatkan cerita dari Pak Aka itu ya. Ada 3 lembar, 3 halaman itu Pak Fios dan Pak Patri, Pak Tri ya. Itu mohon dimasukkan Pak ceritanya Pak. Cerita Buder Alquino itu. Kan eman-eman sudah dibuat tapi tidak dimasukkan dalam naskah sudah akademik. dibuatkan ya. Iya sudah dibuat. Nah, lalu ceritanya itu dimasukkan saja, kita percaya diri Pak. Karena Buder Alquino itu juga menginspirasi misi di sana. Ya. Jadi dimasukkan saja kisahnya agar semakin tajam dan kita bisa menimba keutamaan-keutamaan dari para pendahulu, para misionaris awal di sana. Ya. Itulah yang menjadi tonggak sejarah sekolah kita yang akan roh semacam apa ya? Kalau Boro, Buder Heritri, dan Bu Elizabeth itu percaya bahwa jiwa Romo Prentaler masih menaungi sekolah. Ya. Tempo lalu Pak Tri dan Pak Fios ketika di mana Pangesti Wening juga percaya bahwa jiwa dari Buder Alquino itu masih menggerakkan guru-guru. Ya, dengan berapi-api begitu kami sempat sangat kagum. Nah, itu eman-eman rasanya sayang kalau tidak dimasukkan dalam naskah akademik dan dimasukkan nanti juga dalam naskah kurikulum, dalam keutamaan-keutamaan, agar roh ini juga terinternalisasi dari kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan nanti kepada para siswa. Ya, nanti butuh kejelian sih, nanti butuh kejelian untuk dari cerita, dari cerpennya Buder Alquino itu, lalu kita ada keutamaan-keutamaan apa yang bisa nantinya diinternalisasikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Meskipun Buder Alquino itu orang luar negeri begitu ya, tapi paham betul konteks budaya Dayak, paham betul bagaimana cara pendekatan personal untuk pendidikan di sana. Gitu Pak Fios dan Pak Tri. Terima kasih banyak. Lalu untuk Buder Haryono yang terakhir di SMP PL Sukaraja,
Ya, tadi memang ada dilema gitu ya, Buder ya, cerita ya. Dilema untuk bagaimana memasukkan anak-anak Komering di SMP PL Sukaraja, lalu ada sisi positif dan negatifnya, lalu kita perlu menimbang-nimbang, lalu dengan antar jemput, mau antar jemput itu sampai kapan, tuh, terus kalaupun memasukkan anak-anak itu belum siap, karena pastinya membutuhkan SDM ya, SDM yang bagaimana, karena di Oku Timur sendiri ada kemungkinan Buder Haryono juga kempontal-pontal gitu, Buder. Kemarin sempat sharing tentang tenaga muda, bagaimana tenaga muda untuk menjadi daya dorong, daya gerak, daya ungkit di Oku Timur, dan aspirasi-aspirasi Buder ini nanti kami sampaikan, Buder. Iya, Buder. Kami sampaikan, lalu tapi begini, Buder. Untuk tadi ya, kita perlu pemetaan tentang kekuatan, peluang, apresiasi, dan hasilnya apa. Kita petakan bagaimana kalau memasukkan anak-anak, ya maaf ini ya, Komering yang notabene nakal-nakal itu ya, notabene nakal-nakal, pasti ada resikonya, pasti membutuhkan sumber daya dari pendidik dan tenaga kependidikan, tapi merubah cakrawala bahwa nakal enggak apa-apa, yang penting sumbut gitu ya, itu yang perlu kita petakan. Dan kesumbutan apa ya, kualitas apa yang ditawarkan dari naskah akademik dan naskah kurikulum kita, membangun kualitas sumbut dulu, kualitas sumbut, yakni merubah mindset tentang nakal ya, nakal, lalu ya nakal enggak apa-apa, tapi nakal yang tidak kriminal itu ya. Mas Hendy, Mas Budi, Buder. ini perlu diskusi khusus ini, karena setiap orang itu kan punya daya mempertahankan diri dan hidup ya. Nah, setiap wilayah, setiap orang itu kan menuntut cara tertentu. Nah, ini saya setuju sekali, kita harus meredefinisi pengertian nakal tadi kan, harus kita tempatkan pada posisi yang pas. Jangan sampai definisi kita terkait nakal tadi itu tidak pas untuk anak-anak yang kita dampingi. Itu kan ukuran kita yang punya latar belakang budaya yang berbeda. Jangan-jangan loh ya, kenakalan anak remaja yang kita anggap nakal itu justru mekanisme mendidik diri mereka sendiri bisa bertahan hidup sesuai dengan cara mereka. Nah, kenakalan inilah yang harus kita isi dengan cara-cara yang baru menurut saya. Tapi sekali lagi ini butuh diskusi. Teman-teman yang ada di Sukaraja harus dibantu ini. Nggak bisa mereka mendefinisikan sendiri, lalu mencari cara sendiri. Nah, ini bisa menjadi kontraproduktif terkait dengan kehadiran sekolah di Sukaraja lagi. Lalu mencari-cari cara yang lain. Kenapa harus mencari murid yang jauh dengan antar jemput, sementara yang berdekatan karena kita punya definisi yang berbeda tadi, lalu tidak mampu lagi sekolah kita menjadi pasar bagi masyarakat sekitar. Itu kan, sekali lagi ini persoalan yang pelik, kita harus membantu teman-teman yang ada di Sukaraja untuk mengolah hal ini. Kapan-kapan kita diskusi Mas Hendy, kita ke Sumatera ya. Nantikan kami, Buder, karena sudah diprogramkan oleh Buder Warto, jadi intinya begitu saja, Buder. Ya, intinya seperti itu. Kita kami harus mendefinisikan ulang pengertian itu agar fungsi pendidikan, kehadiran sekolah pas. Terima kasih. Terima kasih, Buder. Terima kasih. Jadi dengan nilai dan karakter, pendalaman nilai, lalu keutamaan,
lalu menghasilkan karakter unggul, itu akan nantinya kami Buderwarto, Buder Petrus Suparyanto, lalu Pak Heri, saya akan diberi kesempatan untuk berjalan-jalan ke menyapa sekolah-sekolah dan guru-guru untuk pembenahan ini, nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan ini. Di bulan Maret, ya, di bulan Maret. Sabar gitu. Tetapi untuk Kalimantan gerakan ini, juga. ya, Kalimantan juga. siap, Tertiwa, ya. Kalimantan cukup Gerakan bertemu ini Mas akan Eva. sudah ditangkap dan Pas digulirkan. untuk indoor mode peresmian bisa sekaligus. Indoor terbesar se-Asia Tenggara. Ya, begitu saja. Nanti baik kalau kita merefleksikan ini Buder pada kesempatan berikutnya, menjadikan Buderwarto tadi untuk semua dengan naskah akademik dan naskah kurikulum unggul akan melahirkan program dan kegiatan unggulan pula. Ya, logikanya kan seperti itu. Naskah akademiknya sudah unggul, memetakan hal-hal yang unggul, yang luar biasa, kearifan-kearifan yang menjadi mutiara di masyarakat sekitar, kita turunkan dalam naskah kurikulum kita juga unggul, lalu pasti program kegiatan kita juga menjadi unggul. Pada kesempatan berikut, nantinya dengan program-program dan kegiatan-kegiatan, buatlah program-program dan kegiatan yang unggul pula. Nanti ini semua dari yayasan akan mendukung Buderwarto, didukung sepenuhnya. Ini juga kami sampaikan kepada yayasan-yayasan lain setelah program organisasi penggerak ini, dan mereka 15 yayasan itu gimana, Buder? Kongregasi atau yayasan itu kan salah satunya punya program untuk orang miskin. Bapak Ibu pernah terima surat itu? Ampun, Buder. Nah, terkait program unggulan untuk bagi mereka yang lemah miskin, jenengan punya usulan apa? Saiki kongregasi menyediakan peluang itu. Silakan buat proposal. Bahasa Inggris ya. Ya. Kurang apa saiki tahu. Oke. Makasih. Ya, terima kasih. Salah satunya itu tentang penanaman membumikan nilai dari keberpihakan kepada yang miskin. Lalu ada program-program kegiatan dan unggulan tempo lalu dalam FGD sebelumnya kami juga mengutarakan ini kepada Yayasan Don Bosco, Yayasan YPHK, Yayasan Setia, Yayasan Santo Yusuf, ya, dan yayasan, para pemimpin yayasan itu sangat setuju. Dan adanya program ini lalu kita turunkan dalam program dan kegiatan unggulan di sekolah dan akan didukung. Oleh karenanya kita perlu sumbut, ya, naskah akademik dan naskah kurikulum itu divalidasi yayasan, itu fungsinya untuk itu, Bapak Ibu. Jadi kita kumpulkan sesuai dengan apa yang menjadi target, meskipun nanti ada pembaruan lagi. Itu saja nggih. Sembah nuwun. Ini sekarang Pak Heri akan menjelaskan banyak hal tentang pembaruan yang ternyata sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hendy atas peneguhannya untuk kita semua terkait dengan penggalian nilai dan juga nanti yang akan kita terapkan di dalam dokumen-dokumen berikutnya. Monggo selanjutnya kita akan ke Pak Heri untuk bisa memberikan peneguhan dan penguatan untuk kita semua. Peneguhan. Begini Buder, Bapak Ibu. Berapa hari itu saya refleksi dengan POP ini, terus dengan YPL, meri jane saya. Saat saya dulu menjadi guru, tidak sejelas, segamblang, dan ketoke saiki penak jadi guru. Penak maksudnya gini,
internet ada, gampang. Yayasan komitmen seperti itu. Kemudian sekarang ini dengan kurikulum, setelah membaca kurikulum prototipe, kok dimanusiakan ya saiki. Para guru, kemudian sekolah bikin kurikulum sendiri, ada POP ini. Nah, itu yang luar biasa sih bagi saya sebetulnya. Itu refleksi saya beberapa hari. Jane 2 hari ini, wong. Kurikulum prototipe itu saya download baru kemarin. Terus semalam yo tidak tidur, kiengko terus kepiye. Tapi yang menjadikan saya bangga dan bahagia itu kita sudah siap untuk memulai kurikulum prototipe ini. Dengan adanya POP, dengan kita berdiskusi terus, itu sungguh sangat luar biasa. Kalau saya melihat naskah akademik, kemudian dokumen kurikulum, walaupun nanti kita akan membuat gini, yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu draft kerangka dokumen kurikulum itu pasti nanti akan Bapak Ibu sempurnakan, akan Bapak Ibu edit lagi, disamakan dengan kurikulum prototipe. Nah, maka saya akan coba share screen untuk yang pertama adalah mengingatkan kembali pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Yang pertama, gambar ini mungkin pernah Bapak Ibu lihat di ruang virtual kita, perjumpaan dan refleksi-refleksi kita. Profil pelajar Pancasila, core values, penguatan pendidikan karakter, kemudian model program Luber ini. Nah, model program Luber ini kemudian kita mendesain, merencanakan kurikulum unggul kita. Itu. Satu. Kemudian yang kedua, tentang ini. Di dokumen kerangka dokumen kurikulum kita, yang ada hanya kerangka-kerangkanya, Bapak Ibu, Buder semuanya, menjelaskan, ini bagian proyek ya, proyek base, menjelaskan ini semuanya. Kan ya setengah mati sebetulnya. Saya sendiri paham bahwa ini akan berat untuk Buder Bapak Ibu membuat dokumennya ini. Proyek itu apa? Project based learning, project based, ini dijelaskan di dokumen ini. Kemudian yang berikutnya ini untuk pengingat langkah-langkah ini, kemudian dimensi kurikulum masih sangat ingat. Terus berikutnya kita akan masuk ke ini. Nah, saya mulai dari awal. Saya tadi mengatakan bahwa POP kita 30 September mulai berjalan, kemudian 20 November Kemendikbudristek membuat kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Ini di 20 November. Artinya saat kita sedang gencar-gencarnya membuat naskah akademik, kemudian mendesain kurikulum, itu ternyata di GTK juga merancangnya begitu. Nah, apa sih isinya? Kita lihat di lini masa kebijakan, kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran 2002-2024. Ini jelas tertulis.
kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024. Jadi nanti di 2024 ini kemungkinan akan ada pengembangan Undang-Undang Sisdiknas, kemungkinan. Kemudian kurikulum 2013 sudah dievaluasi. Hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013, kompetensi terlalu luas, sulit dipahami, dan diimplementasikan oleh guru, dan seterusnya. Kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan. Terjadi seperti itu. Ini sudah dievaluasi. Hasil evaluasinya ada. Nanti akan saya berikan linknya atau dokumen ini nanti saya kirim di chat. Pak Heri. Nggih, Buder, monggo. Pak Heri itu mau menyampaikan bahwa apa yang kita buat ini, kalau bahasa lain saya katakan, kebetulan kok sama dengan yang dirancang pemerintah tadi. Mau bilang itu toh? Kira-kira. Nah, itu ya. Jadi kita tidak salah jalan Bapak Ibu. Yang kita mulai tanggal 30 September dengan core value dan macam-macam budaya dan lain-lain, kok pemerintah tanggal 20 November juga membuat kebijakan yang kurang lebih sama. Nah, ini kan kita senang sekali ya seperti itu, tinggal makin mantap itulah. Itu aja yang saya tekankan. Pokoknya kula nderek Derwarto ngoten mawon. Ini karakteristik kurikulumnya, benang merah pengembangan kurikulum. Pada prinsipnya mengembangkan kurikulum 2013 pada prinsipnya, tetapi pengembangannya itu gede banget. Yang tetap itu di struktur kurikulumnya, karena subject oriented ya, subjek akademik, maka itu tetap di modelnya adalah subjek akademik. Terus yang lain-lainnya itu banyak ada perubahan begitu. Sosial ini, kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, Benar, dulu juga seperti itu. Mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, spiritual. Nah ini dulu juga nggak sulit untuk dicapai, sekarang pun muncul lagi. Kita sudah masuk ke ranah ini, gitu. Kurikulum unggul kita itu masuk di ranah sosial, spiritual, emosional juga iya sih. Kemudian berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum dirancang berdasar kompetensi yang ingin dikembangkan. Pak Heri. Sorry. Nggih, Buder. Aku beli ya kadang-kadang ikut gabung nimbrung ya. Nggih, Buder. Kadang saya juga lost. Ini yang di bagian emosional ini Bapak Ibu. Kita miskin memberikan pengalaman emosional positif secara kolektif kepada anak-anak. Jadi pengalaman emosional positif secara kolektif ini perlu kita bangun. Ini hanya bisa kita bangun dengan cara strategis itu lewat kegiatan ekstra itu. Kalau di kelas kan nggak ada pengalaman positif emosional secara kolektif, kecil loh. Ulangan ya individu, kegiatan-kegiatan penilaian individu. Tapi kalau voli, main karawitan, tema itu kan ada pengalaman emosional yang mengikat, pengalaman positif mendapat tepuk tangan bareng, prestasi bersama. Ini pengalaman emosional yang harus kita bangun. Kalau anak-anak secara kolektif itu punya pengalaman yang sama, pengalaman positif yang sama, suatu saat mereka diajak ke sekolah, alumni itu mudah digerakkan. Pak Heri ini lulusan Domenico Savio, pengalaman emosional kolektifnya dengan teman-teman baik, bagus, maka teman-teman seangkatan mudah digerakkan untuk membantu Domenico. Ini contoh alumni Domenico, sama Mas Hendy itu juga alumni Domenico. Nah, kita nggak menyadari atau kurang menyadari pengalaman holistik, emosional positif kolektifnya ini yang harus kita bangun. Ini yang akan ngunci pengalaman hidup
lama lah itu. Makasih Pak. Nah, Saya akan iya, menekan. nanti berbasis proyek kita akan ke sana, benar sekali yang disampaikan Bu Derwarto. Itu di ekstrakurikulernya seperti itu, di intra, di kognitif, di berbasis proyek itu digarap oleh negara. Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian kontekstualisasi dan personalisasi kurikulum dirancang sesuai konteks yang sedang kita lakukan ini toh, gitu loh. Budaya, misi sekolah, lingkungan lokal. Di sini ditulis misi, maka enggak tahu ini ngepasi atau enggak. Saya sering bilang kalau di POP ini adanya misi, visinya enggak ada. Dan kebutuhan murid. Terus kurikulum prototipe memiliki berapa karakteristik utama? Soft skill, karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia ini profil pelajar Pancasila. Kurikulum yang kita buat, orientasi kita profil pelajar Pancasila banget deh. Fokus pada materi esensial. Jadi bukan lagi misalkan IPA di fisika itu sekolah boleh membuat materi sendiri yang dianggap esensial untuk anak di masa depan. Tidak sesuai lagi dengan pemerintah, boleh ini. Kan enak banget ya, kita dimanusiakan sebagai seorang guru. Gitu ceritanya. Fleksibilitas, penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Wah, kan kurikulum unggul kita banget loh ini. Kemudian pengembangan karakter. Namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Kurikulum kita memberi porsi khusus sih, gitu. Kemudian dalam struktur prototipe 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Lah punya kita 100% nih. Setiap mata pelajaran kan masukkan nilai-nilai, keutamaan, budaya, filosofi budaya. Semua mengacu sana kan 100% ini. Kan yo keren yo. Kemudian di project itu ada PDR, project based learning. Negara project based learning, project based teaching, project based living-nya belum masuk ke sana, kita sudah, kita gagas untuk masuk. Terus ini alur, tema, nah kementerian itu akan membuat saat ini 2022 itu membuat 7 tema. Kelihatannya tema ini per tahun akan muncul tema-tema dan sekolahan mengikuti tema-tema ini. Gitu. Kalau kita punya tema banyak di ekstrakurikuler, di kokurikuler, di non-kurikuler. Ini tema di intrakurikulernya. Tema di intrakurikuler ini bisa masuk di ekstra dan sebagainya. Kearifan lokal, kewirausahaan yang sering dibilang oleh Bu Derwarto itu. Kemudian tahapan proyek. Tahapan proyek ini sangat luar biasa untuk kita mengimplementasikan critical thinking tier. Mirip-mirip lah ini. Evaluasi dan refleksi ini di langkah ke-6 refleksi, pengenalan. Kita observasi di langkah pertama gitu. Kan yo pas. Ketoknya pas. Kemudian fokus pada materi esensial ini sangat ditekankan oleh pemerintah. Kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Nanti tiap mata pelajaran, ya guru harus jeli untuk melihat materi yang esensial untuk anakku itu opo toh. Maka kerangka berpikir naskah akademik silakan turunkan ke teman-teman guru untuk observasi anak-anak. Nanti ada asesmen diagnostik dari pemerintah ada. Pak Heri, Kita di Bener monggo. saya nambah
inilah yang dulu disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, bahwa perubahan pendidikan dimulai dari sekolah dan dirasakan oleh anak. Inilah letaknya. Kalau guru kita nggak punya idealisme, gagal merumuskan materi esensial, ya bubar sekolah kita. Karena kita terbiasa dituntut. Kalau nggak ada tuntutan, kita kualitas kerja kita turun. Nah, ini bahayanya di sini. Ya, betul, Buder. Betul. Ini kita dimerdekakan, tetapi kalau memahami kemerdekaan di sekolah, lah kan kita merdeka ya sak karepku to meh gawe apa. Lah ini peluang kita sebetulnya, peluang kita yang sudah dengan budaya kerja seperti ini getih, sementara sekolah lain memahaminya kan merdeka, terus literasi numerasi karakternya bisa turun kan eman-eman. Nah, kita sudah pada track yang benar dengan budaya kerja yang sudah terbangun, dengan keutamaan Buder Bernardus Sugeng, dengan nilai-nilai dari FIC dan seterusnya. Drawing error. Ini kenapa ini? Mohon maaf, ada masalah. There was an error processing, a fix, an internal error. Tutup dulu Pak, mungkin. Kelihatannya ya, Buder. Tutup dulu, terus dibuka lagi, nanti bisa. PDF saya nggak bermasalah ini. Sebentar, saya totonya ada masalah di PDF saya. Ya, saya buka lagi ya. Not responding. Capean mungkin Pak laptopnya. Kita Pak. Sambat ini. Ikan sobo sih Pak. Salah. Tak bukanya satu-satu aja deh timbangannya. Saya buka beberapa, nggak mau ya. Oke, saya kembali ke ini tadi ya. Sudah kelihatan ya Pak Aka? Sampun Bapak. Ya. Jadi sampai di sini ya, fokus materi esensial, kemudian
siswa pengguna kurikulum darurat mendapat hasil asesmen yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh. Sudah diriset oleh kementerian, laporannya sudah ada di sini. Nah, ini Buder Bapak Ibu semuanya, ke depan itu tidak lagi mempergunakan ini kompetensi dasar. Capaian pembelajar, ini contoh mata pelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013, kompetensi KI 3, KI 4 kan muncul di Permendikbud nomor sekian itu ya. Ini banyak sekali, terus kemudian sekarang itu memakainya begini, deskriptif yang panjang gitu. Fase A usia 6-8 ini pelajar memiliki kemampuan berbahasa. Jadi deskriptif panjang gitu yang bisa dipergunakan dalam 1-2 tahun begitu. Karena nanti pembagiannya pakainya fase-fase. Ini capaian pembelajaran ditulis dalam paragraf yang utuh dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Jadi nampaknya kompetensi dasar ini akan ditinggalkan. Kemudian fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Ini sekolah diminta merancang ini, perancangan kurikulum sekolah. Saat ini kerangka kurikulum mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Nah, di sini menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun. Untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Struktur mengunci jam pelajaran per minggu di yang saat ini. Kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi per tahun. Misalkan begini, mata pelajaran fisika, IPA bisa dilakukan tiap hari itu IPA terus sampai sebulan karena proyek ini IPA kelas 7. IPA sebulan. Selesai ini sudah mencakup kurun waktu 1 tahun kan. Terus mata pelajaran yang lain itu memungkinkan, itu bisa. Jadi kita merdeka banget dengan sekolahan kita tapi rigid. Maksudnya rigid itu kepiawaian manajerial kepala sekolah waka kurikulum yang manajemen kurikulumnya kudu nganu banget gitu, kuat. Enak banget ini sebetulnya kurikulum yang sekarang. Alternatif alur, capaian pembelajaran dan alternatif alurnya ada alternatif 1, ada alternatif 2. Jadi kita beri kebebasan untuk melakukan capaian pembelajaran. Itu. Kerangka dasarnya ini, struktur kurikulumnya di SMP itu minimal proyek 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah di SMA nanti saat mereka mau selesai, itu mereka bikin isi ilmiah. Seperti halnya bikin skripsi kita dulu. Gitu. Zaman saya enggak bikin skripsi, ding. Wong saya lulus saja bejo. Nah, terus ini citasi catatan kaki silakan Bapak Ibu transferkan ke anak didik Bapak Ibu semuanya karena nanti saat SMA ini diperlukan gitu. Citasi catatan kaki yang Bapak Ibu dapatkan dari FGD kita, dari membuat naskah akademik, dari membuat dokumen kurikulum, transferkan ke anak didik kita. Nanti hasilnya pasti akan dirasakan saat mereka SMA. Nah ini contohnya yang SMA ya, yang SMP dulu pernah saya berikan, dan SD, SMP, SMA saya punya semua ini. Nanti coba saya carikan, saya kirimkan. Ini bayang pun ya, anak didik kita sekarang dimanusiakan. Contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran. Mata pelajaran sekarang boleh milih beneran. Jadi konsep 2013 itu sebetulnya baik. Sebetulnya bagus.
implementasi yang di bawah yang kemudian disamakan itu loh yang bikin kita tidak bisa bergerak leluasa. Contoh ini, Ani ingin kuliah kedokteran, berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan 12. Dia ngambil ini mata kuliah pelajaran umum wajib diambil, ini wajib. Yang Wayan masih menimbang apakah ia kuliah bisnis dan atau teknik sipil, maka berikut mata pelajaran yang diambil. Yang wajib ini sama, tapi di sininya si Ani ambil seni musik, ini ambil teater. Lah, tergantung sekolahan toh sekarang. Tergantung sekolahan di seninya ini mau dikasih apa dan anak bisa milih kok ini. Dan mirip koyok kita kuliah dulu. Tapi di sini masih agak ada kerangka-kerangkanya. Kelompok mata pelajaran MIPA diambil biologi kimia. Ini yang diambil fisika matematika, peminatan. Terus kelompok mata pelajaran IPS si Ani ngambil sosiologi, bahasa diambil bahasa Inggris tingkat lanjut. Konsepnya dulu juga seperti ini sebetulnya. Tapi kan teknis di lapangan di sekolah sulit gitu. Nah, kelihatannya dengan adanya model proyek ini itu menjadi solusi untuk di kurikulum prototipe ini. Nanti kita lihat di proyeknya bagaimana. Karena terus 20-30% itu proyek kan. Nah, si Wayan masih ngambil karena pengen teknik sipil sama bisnis, dia ambil fisika, matematika peminatan, ekonomi, geografi. Seperti itu, sosialisasi. Ini KWI ikut sosialisasi, Sanata Dharma ikut sosialisasi, terus proses adaptasi berkembang terus. Ini sudah dilakukan. Kurikulum prototipe ini sudah diimplementasikan di beberapa sekolah. Kota Bitung itu ada, kemarin yang di POP itu juga ada ide membuat abon ikan. Ternyata sudah mengenal Kota Bitung sebagai bagian dari pendidikan kontekstual. Vincent yang di Pak Koko itu, yang Mas Hendi kemarin ngomong gambari Vincentius ngarit gitu. Kan sangat kontekstual banget itu. Adaptasi kurikulum di tengah keterbatasan sarana, prasarana, dan pemahaman mengenai kurikulum prototipe. Sarana prasarana yang rendah sangat diakomodir oleh kurikulum prototipe ini. Pembelajarannya di luar kelas. Ini kan membutuhkan tanggung jawab gede banget dari gurunya. Jangan sampai pembelajaran di luar kelas mergo gurune pegah yo bocah kok di luaran tidak terarah. Nah, ini memang guru sangat diberi kebebasan, free will, kebebasan yang bertanggung jawab macam itu ya. Berkunjung ke rumah adat, budaya yang dilakukan. Aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila bersama guru dan tokoh adat. Kan keren ya. Terjadi transformasi di sekolah. Buku pelajaran dinilai lebih kontekstual dan mengalami pembaruan. Bukunya bikin sendiri juga nanti. Terus saya coba lagi, ada bagian yang memang masih saya ingin tampilkan. Oh, ini yang tadi. Ini satu. Ini nganu, saya rodok. Ini sudah wis podo banget karo kurikulum unggul kita yang kita buat gitu. Kita sudah katakan 50% siap lah. Tinggal nanti implementasi. Fokus kepada pelatihan SDM. Strateginya mengembangkan komunitas belajar, praktek baik penerapan kurikulum prototipe, adopsi terus ini narasumber.
ini adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap. Kementerian juga ada tahap 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita itu kalau kita perhatikan tahap 4 kompleksitas tinggi, melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas. Ini yang kita lakukan kan, tiba-tiba kita sudah masuk di sini gitu. Kan wis siap banget lagi sebetulnya gitu. Implikasi jam mengajar, oh ini peraturan pemerintah. Nah, kemudian wah, untuk ini filenya yang mana ya? Gini, nanti naik ketemu tak sampaikan lagi saja bahwa evaluasi itu kita diberi kewenangan penuh. Tidak hanya di kognitif, tapi nanti ketoknya arah-arahnya bisa membuat ijazah sendiri. Terus saya mau coba tampilkan yang ini. Nanti saya beri linknya ini, silakan nanti Bapak Ibu akses. Kemudian ini ada beberapa yang bisa saya tunjukkan. Ini ya, misalkan nanti ke depan setiap sekolah itu mempunyai lembar kerja untuk proyek eksplorasi pon-pon misalkan, nama sekolahnya, nama anaknya, dan sebagainya. Ini lembar proyek contoh yang pertama, buku kerja peserta didik. Ini seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, misalkan ini. Jadi model apa lembar kerjanya bisa macam-macam tuh menarik gitu loh. Nah, tujuan, alur, dan target pencapaian proyek, semua ini didesain, by design. Nah, ini teknis bagaimana proyek itu benar-benar menjadi kekuatan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kita ada proyek, kemudian di setiap mata pelajaran kita memasukkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai keutamaan, dan seterusnya. Gitu. Terus ini ada panduan ini. Pemerintah juga sudah membuat panduannya, Pusat Asesmen dan Pembelajaran ini, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan nanti dipelajari. Ini ada panduannya semua, memahami proyek sekilas. Artinya ini bisa kita diskusikan bareng di dalam kurikulum yang kita desain ini kan nanti saat IHT, gini, saat IHT mungkin ini menjadi materi juga, berdiskusi dengan teman-teman guru, sifatnya berdiskusi menggali untuk bersama-sama membuat program kegiatan yang arahnya profil pelajar Pancasila, nilai-nilai keutamaan, dan seterusnya. Ini ada semuanya di sini. Nah, begini Buder, Bapak Ibu semuanya. Langkah kita sudah on the track, benar. Bahkan kita sudah, kalau dikata lebih unggul, ya, karena kita sudah merencanakan kurikulum kita. Dan basisnya sangat-sangat esensial, yaitu di budaya dan nilai-nilai. Kemudian kementerian ada kurikulum prototipe, macam itu. Oh ya, saya ingin sampaikan yang ini, yang kurikulum operasional, pengembangan kurikulum operasional. Kemarin ada yang bertanya juga. Terus apakah nanti KTSP-nya, nah ini, KTSP-nya gimana Pak? KTSP tetap di sini ada contoh kurikulum operasional
SMP mana? Ini. Kurikulum unggul kita bukan KTSP ini ya, Buder Bapak Ibu. Ini adalah yang diminta oleh dinas nantinya. Ini contoh, ini ada model berapa ini? Model 7. Kemungkinan ada model 1 dan seterusnya. Karakteristik SMP. Model 7. Kita sudah menggali karakteristik anak-anak kita. Karakteristik konteks sosial budaya dan lingkungan. Saat membuat KTSP nanti tinggal masukkan toh yang sudah kita kerjakan ini. Karakteristik peserta didik, landasan kurikulum operasional, visi, misi, dan seterusnya, mewujudkan pendidikan depan, mewujudkan terus tujuan pengorganisasian pembelajaran, strategi implementasi kurikulum kita intrakurikuler. Intrakurikulernya ya, KTSP dokumen 1 ini masuk, kan begitu toh. Kegiatan profil pelajar Pancasila 20-30%, kita sudah 100%. Tema ini, setiap mata pelajaran wajib mengandung kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan lintas mata pelajaran. Kita dulu sering mendiskusikan bagaimana misalkan jadilan ditinjau dari matematika, informatika, prakarya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dikeroyok ini masuk ke tema kegiatan profil pelajar Pancasila yang mana? Itu. Budaya masuk ke sana. Kolaborasi mata pelajaran, nilai-nilainya, alokasi waktu per tahun. Proyeknya setahun ada 3 proyek. Minimal ada 3 proyek. Ini jadwal pelaksanaan dan seterusnya. Demikian dari saya kembalikan ke Pak Aka. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa memberi gambaran lebih lanjut bagaimana kurikulum unggul kita nanti dimixkan dengan kurikulum prototipe. Begitu. Monggo Pak Aka. Baik, terima kasih Pak Heri atas penjelasan dan juga informasi yang tadi disampaikan. Sungguh ini tadi dari awal saya mengatakan kita diteguhkan juga oleh Pak Heri, artinya diteguhkan dengan materi yang tadi disampaikan bahwa kita sudah on the track, kita sudah berada di jalan yang benar, hingga kita lebih jalan dan gasnya kita udah dikencangin sidik gitu, supaya nanti bisa segera kita selesaikan dan itu sudah akan berjalan beriringan dengan kurikulum pemerintah yang dikeluarkan tanggal 20 itu, sehingga kita semakin mantap dan semakin termotivasi untuk lebih mendalamkan dan lebih memperjuangkan kurikulum unggul kita untuk menjadi keunggulan di sekolah kita masing-masing dengan penggalian-penggalian nilai, kemudian budaya, keutamaan satu santa, dan kemudian berakar pada 6 inti budaya guru yang sudah ada itu. Begitu, Bapak Ibu, artinya kita semakin mantap bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar dan sudah akan didukung oleh pemerintah juga, dan kita sudah memulai lebih dulu daripada sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih Pak Heri informasinya. Tentu nanti akan ada lagi informasi lain yang mungkin belum disampaikan, nanti di akhir bisa disampaikan kembali. Baik, Bapak Ibu, kita doa malaikat Tuhan dulu, sudah pukul 12. Kita akan doa malaikat Tuhan, mohon bantuan kepada Ibu Titik dari Sedayu untuk bisa memimpin doa malaikat Tuhan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Aka. Buder, Bapak, Ibu, marilah kita berdoa malaikat Tuhan bersama-sama. Allah adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Titi. Untuk Bapak Ibu, ini sudah pukul 12. Masih ada 4 sekolah lagi, maka nanti mohon bisa berbagi waktunya supaya nanti waktunya cukup, karena nanti narasumber juga akan masih ada FGD di sesi yang kedua pukul 2 siang nanti. Nah, maka nanti 4 sekolah ini silahkan berbagi waktu, mungkin maksimal 10 menitan untuk bisa menyampaikan, sehingga nanti bisa disampaikan. Karena memang ini ada tambahan beberapa sekolah dari Griwoyom itu sekarang kan jadinya menambah waktu juga. Tidak apa-apa, nanti kita berbagi saja apa yang sudah dibuat oleh sekolah, kita berbagi untuk 4 sekolah berikutnya. Kita akan ke Pulau Jawa, Bapak Ibu, untuk sekolah berikutnya. Nanti urutannya adalah dari SMP Moyudan, Sedayu, kemudian Kalibawang, dan Griwoyo. Begitu untuk urutannya sesi yang kedua ini. Monggo Budaya Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama dari SMP Pangdiluhur Moyudan. Baik. Terima kasih Pak Aka. Budaya Bapak Ibu, selamat siang dan berkah dalam. Selamat siang. Untuk naskah kurikulum kami, ini seperti yang kami sampaikan kemarin, ini kami masih istilahnya meraba-raba seperti apa yang mau kami tuliskan, kami masih juga bingung, dan kami juga tidak tahu tingkat kebenarannya atau kekurangan kami itu di mana. Nanti monggo nanti kalau ada masukan atau saran untuk kami, untuk perbaikan naskah kurikulum kami. Terlebih-lebih kami di dalam menentukan SKL, AD, dan indikator yang sesuai dengan budaya setempat, ini kami juga kesulitan juga menyusun kata-kata atau mungkin kalimat apa yang kami susun itu kami juga masih istilahnya tadi saya mengatakan masih tadi meraba-raba mana yang pas untuk kami tuliskan di dalam naskah kurikulum. Untuk menyingkat waktu, monggo Pak Purwonggo dapat share. Monggo Pak Purwonggo. Mic-nya Pak Purwonggo. Ya Bu Yayu, moga-moga bisa meninggal Bu Yayu. Maturun, Ibu Bapak Buder yang saya hormati, terima kasih sekali atas waktunya. Kemudian nanti ini mohon untuk dikritisi sungguh karena tim juga mengalami kesulitan untuk merumuskan ini. Saya mulai dari perumusan kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama adalah Allah adalah kasih. Keutamaan yang akan dicapai adalah cinta akan sesama, kemudian budayanya adalah semedi, sawiji, dan andum berkah. Kemudian afektifnya adalah kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Belum kelihatan Pak Pur. Loh, belum kelihatan? Ya, belum share Pak. Oh, nggak. Oke. Jadi, ini Bu Yayu yang bisa ini. Kalau Bu Yayu pun share, nggak bisa ini termas. Ya, benar ya Pak Pur.
2 kali ini tetap nggak bisa ini. Kemarin bisa ini. Mungkin sudah kelihatan Bapak Ibu Buder. Yang 52.1 Bu Yayu. Sedang proses, Bu. Oh ya. Oke, sampun. Ya, pundi ya Pak Pur. Nah, Silakan. bentar. Kok punya? Terus Ibu, terus 85 atau berapa tadi ya? Delapan 85 nanti kira-kira. Nah, ini betul-betul Bu Yayu. Ini Pak Pur. Leres Ibu. JJ. Ya, terima kasih, saya ulangi Ibu Bapak. Terus ke bawahnya Bu, terus yang lanjut, bawahnya lagi. Ini. Yang ini. Nah, leres ya. Kemudian Ibu Bapak Buder, untuk perumusan kompetensi dasar dan indikator, kita ambil yang pertama adalah Allah adalah kasih. Cinta akan sesama itu keutamaan, kemudian kerendah hatian. Budaya yang dikembangkan adalah semedi, sawiji, dan andum berkah. Bagaimana profil pelajar Pancasilanya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia. Nah, aspeknya ada 3, aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektifnya adalah kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Nah, KD-nya ini Bapak. Peserta didik mampu menghayati dan melaksanakan ajaran yang diimani. Kemudian, peserta didik mampu bersikap tekun dalam doa. Indikatornya, peserta didik berdoa dengan sikap baik. Kemudian, peserta didik mampu berdoa harian dengan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, itu afektifnya. Kognitifnya belum, psikomotoriknya belum. Lanjut, Bu Yayu. Kemudian ini, masih sama untuk devosi yang kuat pada Bunda Maria. Percaya pada Tuhan, kemudian saleh dan suci. Kemudian budayanya adalah semedi, manunggal kalian Gusti, kemudian tulodo. Profil pelajar Pancasilanya adalah beriman dan berakhlak mulia. Kemudian aspek afektifnya, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Nah, KD-nya ini, peserta didik mampu menghayati dan melaksanakan ajaran yang diimani. Nah, itu Ibu Bapak Buder, kemudian masukannya, itulah baru sampai itu. Kemudian ini adalah kemarin minggu yang lalu juga sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Maka masukan untuk itu Ibu Bapak Buder. Itu saja Bu Yayu, mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu. Ya, baik, sampun Pak Pur. Ji. Mungkin ya untuk bawah Pak Pur ya, salah satu ekstra mungkin. Terus bawah kalau ekstranya? Nah, sekalian ya Pak, matur Ibu, untuk yang ekstra. Ada ekstra kurikuler wajib itu adalah pramuka, SKL, ya seperti yang dikatakan Bu Yayu tadi juga mengalami kesulitan untuk merumuskan SKL-nya, menerapkan nilai dan dasar-dasar kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD-nya, kemampuan akan dasar-dasar kepramukaan yang ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, peserta didik mempunyai nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian. Kemudian tujuannya, menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan sosial, kecintaan alam, dan kemandirian. Kemudian kerawitan, misalkan ini. Mengenal sesuai dengan Paikem Kerawitan yang berlaku di daerah istimewa Yogyakarta. Itu SKL-nya. Kemudian KD-nya, kemampuan menggamel kerawitan Jawa secara unggul. Indikatornya,
peserta didik mampu menggamel dengan unggul. Kemudian tujuannya menggamel dengan baik, melestarikan budaya kerawitan. Kemudian tujuannya lagi adalah juara tingkat kabupaten dan provinsi kalau ini nanti dilombakan. Itu Ibu. Maka masukan dari narasumber bagaimana untuk merumuskan SKL, KD, indikator, dan tujuan untuk kegiatan ekstra. Demikian Ibu, terima kasih sekali. Waktu saya kembalikan pada Bu Yayu. Terima kasih Pak Purwonggo. Mungkin begitu Pak Aka. Budir Bapak Ibu, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Aka.